Cap, saya mau tanya nih Cap, skill apa sih Cap yang harus diperlukan untuk seorang yang bisa di harbor tug ini? Kalau untuk di harbor tug, pertama sih regulasi, sesuai dengan regulasi ya pelaut pada umumnya seperti apalah, oke lah kan gitu kan. Kemudian kalau saya bilang sih ya training lah. Training ya. Training. Jadi ada khusus bagaimana kita menciptakan operator kapal sondasi. Itu yang sebenarnya lebih kita tekankan. Makanya kebanyakan untuk di harbor tug itu kayak pelaut karir lah. Ya, dari FB naik ke second jadi CO jadi master seperti itu. Prosesnya lebih ke karena apa? Tidak mungkin umpamanya ada dia secara sertifikasi dia punya kemampuan master, tapi dia tidak punya kemampuan untuk mengoperasikan harbor tug, itu juga sangat beresiko juga gitu. Sangat beresiko juga, bukan cuma keselamatan yang ibaratnya kapal yang kita bawa, tapi juga kepada yang ditolong. Ya. Sambil dilihat ya, melihat ini saya sambil melihat posisi. Ini saya lihat ya, kapten ini santai banget bawa kapalnya ya. Kalau saya dulu memang gede-bugan. Ya, jadi kapten ini santai, memang yang berpengalaman lah kapten ini ya. Beliau juga cara pembawaannya tadi di sana benar-benar sudah familiar, more than familiar ya. Udah seperti ini, tutup mata juga saya sudah bisa kendaliin kapal. Enggak juga mas. Tergantung gitu ya. Nah, jadi mungkin Kapten, saya dengar nih, Kapten kan ini paling senior di sini. Tuh saya dengar Kapten juga suka ini kayak ya, bantu orang untuk berbagi ilmu tentang bagaimana manuver gitu. Mungkin dengan chief officer atau dengan orang yang mau training gitu kan? Ya, ada sih kayak gitu. Iya. Ya, siapa tahu dengan mereka bisa ngoperasiin harbor tug, punya rezeki di situ juga kan, di perusahaan yang lain, di negara yang lain. Atau itu kan apa nih yang bisa Anda para pemirsa ini ambil kesimpulan dari jawaban dari jawaban Kapten ini gitu ya. Kapten Amin ini mengatakan supaya orang itu nanti bisa bekerja di perusahaan lain, di negara lain gitu kan ya. Itu sebenarnya muncul dari mana, Cap? Siapa yang mendorong itu sebenarnya, Cap? Yang kenapa Kapten pengen bantu orang itu untuk bisa cari rezeki buat keluarganya? Karena kebetulan saya punya kemampuan ini juga dari senior saya gitu loh, yang kebetulan berbagi. Iya, maksudnya senior selain dari sesama karyawan ya. Jadi saya punya kemampuan ini karena saya dibimbing waktu itu yang mentoring saya itu pegawai pelabuhan juga. Bukan, yang saya tanyakan bukan itu. Maksud saya, Kapten kan sekarang sudah paham nih. Kenapa Kapten mau berbagi? Siapa yang nyuruh? Ya, kita sendiri lah. Kita sendiri. Katanya yang nyelamatin kita nanti ini ilmu yang bermanfaat. Itu jawabannya dalam banget. Ya, katanya Kapten sendiri. Itu sudah dalam, saya udah nggak bisa ngomong. Siapa tahu itu yang membuat saya masuk surga. Amin, Masya Allah. Iya. Yang mendorong katanya Kapten sendiri, tapi sebenarnya katanya manusia itu nol gitu ya. Jadi diisinya dia Asmaul Husna. Nah, jadi siapa sebenarnya yang dorong Kapten ini? Kalau Kapten ini nol, nggak punya keinginan apa-apa, yang mendorong adalah siapa, Cap? Yang maha memberi manfaat, An-Nafi. Jadi Kapten ini sebenarnya Asmaul Husnanya tinggi dalam hatinya ya. Insya Allah Cap bisa membawa surga, Cap ya. Ajak saya ke surga, Cap ya. Kalau saya di emperannya surga, ajak ke dalam, ke atas ya. Katanya, soalnya kan kalau dari ngaji gitu ya, yang bisa menyelamatkan kita nanti kan ada beberapa perkara. Salah satunya itu ilmu yang bermanfaat kan. Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Ngomong-ngomong, anak sudah berapa nih, Cap? Kebetulan anak saya dikasih sama Gusti Allah, saya anak 5. Soleha ya, perempuan laki ya, Cap ya? Iya. Insya Allah perempuan laki soleha. Siapa aja, Cap, namanya, Cap? Alif Ba Tak Sa Jim. Masya Allah, spiritual nih. Kapten spiritual ada dengar kan? Ya, tadi saya ngomong apa? Pelaut itu seperti apa? Sebenarnya memang benar-benar kembali ke dasar. Pelaut itu seperti apa? MPB dulu, mualim pelayaran ya.
Jadi mualim itu ya memang perwira ya, alim-alim lah ibarat kata lah, hanya punya tujuan akhir tuh di sana. Nggak mungkin lah kalau pelaut nggak mualim, mereka tuh meninggalkan keluarga untuk apa? Karena rasa sayang dia, ar-Rahim yang tercurah kepada dirinya dia itu berbagi untuk keluarganya, udah pasti itu membawakan nilai kebaikan, ya kan, dari fitrah diri, betul kan ya? Iya, diapa-apain semuanya kembali ke buat kita bekerja, kita meninggalkan ini baliknya ke keluarga semua sih. Keluarga semua. Jadi kalau ditanyain ar-Rahim, Kapten Lutfi ar-Rahimnya apa? Oh, saya sayang keluarga. Saya rela hidup saya di luar tidak bertemu dengan keluarga. Wah, lulus. An-Nafinya apa? Yang maha bermanfaat. Saya memberi ajaran kepada teman-teman saya sehingga mereka bisa kerja di Singapura, di mana. Wah, udah mulai beda nih situasinya. Keren banget kayak hari ini kan. Aduh, luar biasa ini. Ya, jadi buat orang yang sudah nantinya di kapal, Cap, apa kesan-kesan mereka, Cap, setelah diajarin sama Kapten dan akhirnya dia bisa, kesan-kesannya ada gak ngomong gitu? Kalau saya sih ngajarinnya kan rata-rata masih basic ya, maksudnya dasar-dasar bermanuver ya, dasar-dasar bermanuver. Terus kemudian kalau untuk menuju expert ya tergantung balik lagi ke jam terbangnya mereka. Ya. Tapi biasanya beberapa teman-teman yang pernah belajar bareng-bareng sama kita, ketika ada situasi yang baru nih buat mereka, kontak nih meskipun itu di Afrika, Mas, aku gini caranya gimana kan gitu kan. Oh, kalau kayak gitu cobain begini. Saya paling tanya tipe propulsinya apa, daya engine kapalnya itu berapa kan gitu kan. Terus situasi kerja yang mau kamu hadapi itu nolong kapal apa ini, baru di situ sharing. Nah, di situ saya akhirnya gini, saya dapat informasi di luar itu pola kerjanya seperti apa, pelayanannya seperti apa, dan rupanya kayak gini. Kita bisa, maksudnya gini, saya kan kadang nggak ngadepin nih di Tanjung Priok nih, nggak ngadepin. Tapi dari informasi yang kendala yang mereka sampaikan gini-gini, terus kemudian saya mencoba memberikan solusi, dan ketika ngadepin, iya Mas, bener gini-gini. Wah, di satu sisi saya dapat ilmu lagi. Seandainya nanti di Tanjung Priok ketemu yang kayak gini-gini, saya akan seperti itu. Aduh, tersentuh saya ini, gitu ya, belum apa-apa saya ini Masya Allah. Jadi sharing tanpa saling memberi dan menerima tanpa kita sadari sebenarnya gitu. Oh, di Dubai itu proses kerjanya begini, ketika harus nolong LNG, ketika harus. Nah, saya kan waktu itu saya juga belum pernah nolong LNG gitu kan. Prosesnya seperti apa ini, terus bagian-bagiannya seperti apa. Mereka menjelaskan, saya memberikan solusi. Nah, udah seperti itu. Nah, pas di sini ada pelayanan untuk ini. Wah, ini saya harus begini nih. Saya harus begini. Nah, itu di situ gitu kan. Karena kenapa saya harus begini? Karena solusi yang pernah saya sampaikan ke teman-teman yang belajar bareng sama kita gitu kan. Iya, kayak bener. Pilot juga respon positif apa gini. Masya Allah. Jadi saya bisa ambil kesimpulan bahwa orang yang sudah sama Kapten itu rasa bahagianya emang fitrah dari hati itu terpancar, merasa berterima kasih ya kan, karena melihat dia lebih baik maju ke luar negeri ya kan. Kapten juga ngedenger di sini, wah senang hati kan ya. Iya, senang. Mereka sudah kesono ya, perasaan kita itu bahagia. Di satu sisi kita juga dapat ilmu. Kita dapat ilmu. Oh, di di Afrika itu begini. Kerjanya begini kan gitu kan. Nah, kalau masalah salary dan lain-lain, kalau buat saya sih kan mereka juga menceritakan, aku dapat salary begini, ayo join ke sini gitu kan. Aku di sini maksudnya gini, aku di sini nyaman ya. Bahagia. Iya, aku di sini nyaman, aku di sini ini. Udah di sini bisa balik, kontraknya tetap kan gitu kan. Tapi saya di sini nyaman. Padahal tenaga benar-benar dibutuhin. Kalau Kapten mau ini bisa kemana aja ini, ya Cap ya? Ya kemarin sih penawarannya banyak. Memang banyak sampai saat ini itu memang Harbour-Tug, kalau Anda ingin pergi ke laut ya boleh pilih Harbour-Tug ini. Banyak sekali kesempatan di sini di kapal Harbour-Tug ini.
Ya, hari ini alhamdulillah luar biasa ya. Saya juga nih keluar air mata nih. Air mata bahagia maksudnya karena ketawa terus. Nah, podcast kali ini luar biasanya apa? Kita dapat nilai edukasinya. Edukasinya ya bagaimana kita bisa menjadi seorang yang di Harbertag. Orang ada tahu ya sekarang ya bagaimana nih. Kapten dulu pertama kali masuk ke Harbertag, ya kan? Dan Anda kalau mau masuk sekarang ke Harbertag ya harus sekolah dulu, ya. Bagaimana ngambil SCRB itu di mana kan sekolahnya kan? Oh ya, semua sekolah pelayaran lah. Semua sekolah pelayaran. Semua sekolah pelayaran. Karena kalau basic kan semua sekolah pelayaran ada. Iya. Nilai apa ya? Kalau bilang persaudaraan ya, sama pelaut ya kayak ya. Iya. Bisa matching gini kan, bisa dekat kan? Terus kalau untuk yang pemula-pemula kayak sekarang kan beberapa guru saya kan pemula juga. Maksudnya jangan melihat hasil akhir kayak saya sekarang gitu loh. Tapi jalanin aja dulu, mungkin secara hasil tidak sesuai dengan harapan. Tapi di situ kita akan bisa mengasah kemampuan. Ini kayaknya penting nih. Kapten ini rupanya ini juga nih, jadi kayak motivator gitu ya. Bagaimana kalau saya minta kapten pesan-pesan gitu kayak buat anak muda yang mau ke sini atau apapun lah itu kan, atau ada pesan-pesan buat kawan-kawan atau buat anak, buat istri apa segala macam. Pesan-pesan kayak saya yang beneran. Yang benernya aja, yang benernya aja. Jadi lebih ke ini loh. Silakan. Apa? Jangan pernah nggak percaya diri untuk melakukan sesuatu, karena kita itu nggak pernah tahu berakhirnya kita itu seperti apa. Itu aja. Jadi berusaha sebaik-baiknya, bidang apapun, pekerjaan apapun, terus kemudian dengan keyakinan apapun gitu. Itu aja sih. Jadi confident, percaya diri dengan kerja apapun, sebagaimana yang penting itu baik, yang artinya ibadah ya, yang mati kita dalam ibadah gitu ya. Oh masya Allah, ya. Nilai spiritualnya pun dapat di sini dari kapten ya. Ya jadi hari ini yang kita dapat adalah banyak orang yang belum tahu tentang bagaimana apa itu Harbertag, dan hari ini kita sudah tahu bagaimana minimalnya kita bisa ya, kita dikeliling-keliling ke sana, mengetahui lah suka duka di Harbertag ini ya. Tentunya apa itu Harbertag? Adalah sebuah kapal yang berbentuk seperti tugboat yang bekerja di pelabuhan. Nanti dia bisa bekerja berkoordinir dengan pilot gitu kan, untuk apa? Menyandarkan kapal dan mengeluarkan kapal. Saya yakin dan percaya semua orang yang mengenal Kapten Lutfi akan bahagia, senang ya, karena orangnya ini luar biasa. Ini saya kalau di kapal bertanya sama dia, ya kan? Kita lihat tuh ketawa terus, gitu kan, bahagia, dan ilmunya juga bukan ketawa sembarang ketawa, ilmunya juga luar biasa, ya. Semoga Kapten Lutfi kedepannya lebih berbahagia lagi ya, Kep ya, dan insya Allah pertemukan kita di surganya Allah. Insya Allah, amin. Amin ya, Kep ya. Saya berterima kasih di sini kepada Pak Elvin, ya, Elvin Syahputra, sahabat saya. Atas atas rahmat Allah tentunya, melalui Pak Elvin saya bisa berkenalan, berjumpa dengan Kapten Lutfi, dan masyarakat jadi tahu ilmu. Insya Allah ini menjadi amal ibadah Pak Elvin dan juga amal ibadah kita semua. Baik, saya Lukman Baktiar dan Lutfi Amin, Kapten Lutfi Amin dari Tanjung Priok mengucapkan sukses selalu, dan ingat, confident, percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep.